Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada kalanya kepentingan tersebut saling bertentangan. Hal ini dapat menimbulkan suatu sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban yang disebut hukum acara perdata. Sebelumnya, kenalin gue Okta. Jangan lupa subscribe biar gue terus semangat kontennya. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat. Sedangkan orang yang dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut tergugat. Jika yang dilanggar lebih dari satu, maka disebut penggugat satu, penggugat dua, dan seterusnya. Begitu juga ketika yang dianggap melanggar lebih dari satu, maka disebut tergugat satu, tergugat dua, dan seterusnya. Kemudian dikenal juga istilah turut tergugat, yaitu orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Nah, mereka hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Dalam hukum perdata, perkara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu permohonan dan gugatan. Keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, sedangkan gugatan merupakan perkara yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, perkara permohonan. Dalam persidangan, hakim hanya mendengar satu pihak, yaitu pemohon. Sedangkan gugatan, hakim harus mendengar para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Yang ketiga, perkara permohonan tidak dikenal jawab, replik, duplik. Sedangkan pada perkara gugatan dilakukan jawab, replik, dan duplik. Yang keempat, putusan dalam perkara permohonan hanya bersifat deklaratoir. Sedangkan perkara gugatan memiliki tiga sifat, yaitu deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Apa itu deklaratoir, konstitutif, kondemnatoir? Kalau deklaratoir artinya bersifat pernyataan atau deklarasi hukum atas hal yang diminta. Contoh, menyatakan A sebagai anak angkat dari B. Kemudian konstitutif artinya putusan yang menciptakan suatu keadaan baru. Contohnya, membatalkan perjanjian. Selanjutnya, kondemnatoir. Artinya, putusan berisi perintah atau penghukuman terhadap seseorang atau lebih. Contoh, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat senilai 100 juta rupiah. Nah, kemudian gugatan dibagi menjadi dua, yaitu wan prestasi atau melanggar perikatan yang lahir karena perjanjian, dan perbuatan melanggar hukum atau melanggar perikatan yang lahir karena ketentuan peraturan undang-undang. Seseorang dapat dikatakan melakukan wan prestasi atau ingkar janji ketika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum ketika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Yang kelima, adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian. Nah, itulah sekilas tentang pengantar hukum acara perdata.